It's like a pool of love 세바충 쓰는 감정 감당이 갈 수 있게 나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sejarah Indonesia kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, masa transisi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih masa Orde Baru itu? Nah, masa Orde Baru hadir sebagai koreksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama. Pada masa Orde Baru, tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintahan Orde Baru tahun 1967 sampai dengan 1998 dipimpin oleh Presiden Soeharto. Adapun masa transisi pada tahun 1966 sampai dengan 1967, pada masa transisi tersebut terdapat 3 peristiwa penting, yakni 1. Aksi Tritura, 2. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dan yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai aksi Tritura. Adapun latar belakang peristiwa ini dimulai dari adanya peristiwa G30 SPKI, yang merupakan titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI. Dari pencaturan politik Indonesia yang menyebabkan keadaan politik Indonesia kacau, kemudian perekonomian juga makin memburuk dan inflasi mencapai 600%. Masyarakat pun menjadi gelisah hingga muncul aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Gerakan ini dipelopori oleh Kesatuan Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar. Setelah itu, muncul kesatuan-kesatuan seperti KABI, KASI, KAWI yang menuntut penyelesaian politis bagi yang terlibat peristiwa G30 SPKI. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi tersebut membulatkan barisan dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Kemudian, pada tanggal 12 Januari 1966, dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, Front Pancasila mendatangi DPR GR untuk mengajukan 3 butir tuntutan atau yang disebut dengan Tritura. Adapun isi dari Tritura tersebut yaitu 1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya, 2. Pembersihan Kabinet Dwi Korah dari unsur PKI, dan yang ketiga, penurunan harga barang. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 1966, diadakan sidang paripurna Kabinet Dwi Korah di Istana Bogor, yang dihadiri oleh para wakil mahasiswa. Lalu, hasil dari sidang tersebut, tuntutan mengenai perombakan kabinet dikabulkan. Kemudian, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan Kabinet Dwi Korah menjadi Kabinet 100 Menteri. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat karena banyak tokoh G30 SPKI berada dalam Kabinet 100 Menteri. Saat pelantikan Kabinet pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Namun, aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga terjadilah bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan para demonstran yang menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh para demonstran, Rahman Hakim dijadikan sebagai pahlawan Ampera. Kemudian, pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, yaitu Presiden Soekarno, KMI dibubarkan. Sebagai balas dendam, mahasiswa Bandung mengeluarkan Ikrar Keadilan dan Kebenaran yang memprotes pembubaran KMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Front Pancasila juga meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran tersebut. Dalam suasana demikian, pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Penjelasan tentang aksi Tritura sudah selesai. Lanjut. Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut Super Semar.
untuk mengatasi krisis politik yang memuncak. Pada tanggal 11 Maret 1966 digelar sidang paripurna yang agendanya adalah merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan politik. Di sisi lain, keadaan di luar terjadi pemboikatan oleh para demonstran yang tetap menuntut untuk membubarkan PKI. Di tengah-tengah pidatonya, Presiden Soekarno diberitahu oleh Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur tentang keadaan di luar. Presiden Soekarno kemudian pergi ke Istana Bogor, didampingi Waperdam 1 Dr. Subadrio dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh menggunakan helikopter. Setelah menutup sidang, Waperdam 2 Dr. J. Leimana menyusul menggunakan mobil. Para perwira tinggal Angkatan Darat yang mengikut sidang tadi juga berencana menyusul ke Bogor untuk melaporkan situasi sebenarnya yang ada di Jakarta. Sebelumnya, ketiga perwira itu meminta izin kepada atasannya, yakni Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto yang waktu sedang sakit menyetujui niat ketiga perwira itu. Sesampainya di Istana Bogor, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan ketiga perwira itu bersama dengan Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur untuk membuat surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Surat itulah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Adapun tindakan Letjen Soeharto setelah menerima surat perintah, yang pertama yaitu membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Yang kedua, tanggal 18 Maret 1966, mengamankan 15 menteri yang dinilai tersangkut dalam G30S PKI dan diragukan etika baiknya. Yang ketiga, tanggal 27 Maret 1966, membentuk Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat, membersihkan lembaga legislatif, MPRS, DPR-GR yang diduga terlibat G30S PKI. Yang kelima, memisahkan jabatan pimpinan DPR-GR dengan jabatan eksekutif dan MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G30S PKI. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya kian merosot dan dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Sedangkan Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dan membubarkan PKI, namanya semakin populer. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Dalam sidang MPRS tanggal 20 Juni sampai 5 Juli tahun 1966, antara lain memutuskan 1. Menjadikan Super Semar sebagai TAP MPRS, yang berarti Super Semar tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno, dan secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yakni mandataris MPRS. 2. Mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih disingkat untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9, dan aksara berarti huruf atau istilah. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Di sisi lain, Soeharto sebagai pengembang Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet. Kabinet itu diberi nama Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Kabinet tersebut diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto sebagai pimpinan kabinet.
Akan tetapi, pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Mr. Hardy, sahabat Soekarno, meminta agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Mr. Soehardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Saran tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Februari 1966, Mr. Hardy menemui Soeharto dan menyerahkan konsep dari Presiden Soekarno. Sedangkan pada tanggal 10 Februari 1966, Soeharto menyampaikan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena tidak dapat menyelesaikan masalah. Soeharto mengajukan draft yang berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Super Semar. Awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Tetapi kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Beliau menyetujui draft tersebut dan menandatanginya pada tanggal 20 Februari 1966. Pada tanggal 12 Maret 1998, Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 27 Maret 1968, dalam sidang umum 5 MPRS, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS. Ke depan memberi teripang, ketemu Bu Irma dan kekasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.